Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Masalah. Perlahan-lahan membuka matanya, Zhu Hengyu memandang sekeliling selama seminggu, dan kemudian berkata, manakah dari tiga masalah itu, Anda dapat mengirim seorang perwakilan dan berbicara dengan saya dengan cermat. Segera, sesosok melangkah maju. Itu adalah seorang pria muda dengan kulit gelap, sosok ramping, dan tato di sekujur tubuhnya. Dengan rasa hormat kepada Zhu Hengyu, pria bertato itu berkata dengan suara yang dalam, mulai sekarang, meskipun kapal perang kita memiliki keunggulan pertahanan dan kecepatan, itu tidak memiliki sarana serangan jarak jauh. Gadai kami, peringkat iblis jauh lebih rendah dari lawan, dan sama sekali tidak mungkin untuk terlibat dalam pertempuran papan tulis, jadi. Dia mendongak dan menatap Zhu Hengyu dengan harapan, jika mungkin, aku berharap Raja Iblis dapat menambahkan beberapa metode serangan jarak jauh untuk kita dan meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh dari kapal perang. Zhu Hengyu mengerutkan kening. Kemampuan serangan jarak jauh. Bahkan, dia sudah lama memikirkannya. 3.600 penjaga iblis telah dipisahkan. Di antara mereka, penjaga iblis celestial yang terdiri dari 3.000 biksu domba iblis dapat sepenuhnya menyelesaikan kemampuan serangan jarak jauh dari 3.000 kapal perang. Zhu Hengyu mengerutkan kening, bukan karena dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tetapi karena masalah ini, dia benar-benar memikirkannya dan menyelesaikannya. Jelas pihak lain menyia-nyiakan peluang besar. Aku bisa menyelesaikan masalah ini untukmu. Sekarang kamu bisa mengatakan masalah kedua. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, mata pria bertato itu menyala dengan gembira. Masalah kedua adalah bahwa kita tidak memiliki kekuatan tempur kelas atas di atas komando sihir dalam 3.000 pasukan kita. Adapun alam iblis, dan tuan dari alam iblis, itu bahkan lebih mustahil. Dalam pertarungan yang sebenarnya, begitu ada Raja Iblis di kapal perang iblis, itu akan sering menyebabkan kerusakan besar. Ada 3 keluarga kerajaan monster. Mereka adalah suku Golden Eagle, suku Griffon, dan suku Gosauk. Di antara 3 ras ini, Golden Eagle dan Gosauk mampu terbang. Meskipun klan Griffon tidak memiliki kemampuan untuk terbang, itu mengacu pada biksu klan Griffon tingkat rendah. Bahkan, setelah mencapai tubuh pertempuran 80 segmen, ia memiliki kekuatan yang setara dengan Realm Demon. Baik itu suku Golden Eagle, suku Gosauk, atau suku Griffon, Anda bisa terbang. Satu-satunya perbedaan adalah kecepatan penerbangan dan jarak penerbangan. Dalam pertempuran yang sebenarnya, master dari klan iblis dan tingkat tampan belum bisa terbang. Tapi penguasa kerajaan iblis, tetapi semua bisa terbang. Bahkan kapal perang armada Hengyu memiliki keunggulan dalam kecepatan. Tetapi untuk Raja Iblis terbang, itu tidak memiliki arti sama sekali. Di antara guncangan kedua sayap, Anda bisa lepas landas dan terbang ke kapal perang dari balap domba setan untuk membunuh. Berdasarkan tingkat pertempuran tingkat menghancurkan, tidak ada cara bagi semua orang untuk melawan. Dalam 3 tahun terakhir, sebagian besar cedera pada armada Hengyu disebabkan oleh cara ini. Setelah menyatakan napas penuh, pria tato itu akhirnya berhenti. Sambil menatap tajam ke arah Zhu Hengyu, pria bertato itu berkata, jika memungkinkan, saya harap Yang Mulia Raja Iblis dapat mengalokasikan kekuatan tempur kelas atas untuk setiap armada kita. Tidak perlu untuk Demon Realm, dan kekuatan Demon Realm sudah cukup. Alam Iblis. Mendengar kata-kata pria tato itu, Zhu Hengyu tersenyum ringan. Jelas pihak lain menyia-nyiakan kesempatan lain. Untuk mengatasi masalah serangan jarak jauh, Zhu Hengyu akan memecah 3.000 pengawal iblis dan mendistribusikannya ke 3.000 kapal perang. Sebelum pertemuan dinasti ini, Zhu Hengyu telah melihat 3.600 penjaga iblis. Saya harus mengatakan, Zhu Hengyu masih meremehkan rumah harta kerajaan. Awalnya, menurut penilaian Zhu Hengyu, dengan keabadian di rumah harta kerajaan, The Demon Guard 3.600 hari, yang dapat meningkatkan level tubuh setan menjadi 80, cukup bagus. Tapi tidak pernah terpikirkan, ketika Zhu Hengyu memanggil 3.600 penjaga iblis, dia terkejut mengetahui. Dengan bantuan obat mujarab yang ditimbun di harta kerajaan, mereka telah mencapai 90 iblis seperti Zhu Hengyu. Meskipun, setan 90 segmen telah menghabiskan semua potensinya. Dalam tubuh mereka, sejumlah besar erisiplas ditimbun, dan kemungkinan promosi yang berkelanjutan telah benar-benar hilang. Tetapi saya harus mengatakan bahwa kekuatan mereka telah meningkat dalam waktu singkat. Pada saat itulah Zhu Hengyu tidak mengerti masa depannya, mengapa dia harus mengirim kembali berita itu. Awalnya, Zhu Hengyu percaya satu kalimat, yaitu orang akan memenangkan langit. Namun faktanya, kalimat ini salah. Paling tidak, dalam banyak kasus, itu salah. Bagi seorang beku, tingkat upaya hanya menentukan batas bawahnya. Yang benar-benar menentukan batas atas seorang beku adalah bakat.
Untuk 3.000 penjaga iblis ini. Selama mereka terus bekerja keras, suatu hari mereka akan dipromosikan menjadi 90 setan. Namun sejauh ini, bakat mereka telah mencapai batasnya. Di bawah batasan bakat, mereka tidak dapat lagi terus meningkat. Di sisi lain, penjaga api penyucian sama sekali berbeda. Bakat penjaga api penyucian cukup untuk mendukung mereka berlatih ke tubuh suci cahaya putih, dan bahkan mempromosikan ke tubuh perang yang kacau balau. Memikirkan hal itu, Zhu Hengyu memandang pria bertato itu dengan ringan dan tersenyum. Tidak masalah, saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Apa? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu bukan hanya pria tato. Di seluruh aula, semua orang membuat suara. Benar-benar lelucon. Departemen Angkatan Darat Domba Iblis awalnya hanya memiliki 365 Raja Iblis. Tapi sekarang, Zhu Hengyu bahkan setuju untuk turun dengan penguasa alam iblis selama 3.000 kapal perang. Bagaimana Anda mendengarkannya? Rasanya seperti Anda sombong, seperti Anda berbohong. Tapi begitu hati ragu, semua orang menggigil tanpa sadar. Lelucon apa? Mengapa mereka mulai mempertanyakan Zhu Hengyu lagi? Untungnya, mereka tidak menunjukkannya. Jika tidak, jika mereka membuat Sun Meiren marah, mereka mungkin mati. Dan, meskipun Meng Yi terdengar, itu terdengar seperti kebohongan. Tapi pikirkan itu untuk waktu yang lama, selama Zhu Hengyu tidak bodoh, dia tidak akan menipu orang pada saat seperti itu. Ketahuilah bahwa masalah ini harus segera diselesaikan. Hingga 3 hari, jika Zhu Hengyu tidak dapat memenuhi janjinya. Nah, Zhu Hengyu bisa kehilangan reputasinya. Dalam kata-kata Sun Meiren. Sebelum menemukan bahwa Zhu Hengyu telah membuat masalah besar dan menipu semua orang. Keraguan tentang Zhu Hengyu akan dianggap sebagai pembunuhan pemberontak tanpa amnesti. Jika Zhu Hengyu menipu orang sekarang, bukankah itu berarti semua orang bisa secara terbuka menanyainya? Jika Zhu Hengyu tidak bodoh, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Seperti sebelumnya, semua orang tidak memahaminya dan itu luar biasa. Kali ini, janji yang dibuat oleh Zhu Hengyu dilebih-lebihkan, tetapi bandingkan. Pada akhirnya, Zhu Hengyu mengalahkan Angkatan Laut Iblis dengan kekuatan luar biasa. Atau apakah komitmen ini sekarang lebih sulit untuk percaya diri? Jelas, yang lebih luar biasa pastilah yang pertama. Dalam diam, Zhu Hengyu menatap pemuda bertato itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, sekarang Anda bisa mengatakan masalah ketiga." Membuka mulutnya, pria bertato itu menghela napas dan berkata, "Masalah ketiga juga yang paling sulit tetapi masalah yang paling mematikan. Klan Iblis sudah ada di garis depan, mengumpulkan lebih dari 10.000 kapal perang. Setelah perang dimulai lagi, jika lebih dari 10.000 kapal perang berbaris berturut-turut, jika mereka dihancurkan sepenuhnya. Nah, armada Hengyu saja tidak bisa menghentikannya dengan 3.000 kapal perang sendirian. Karena itu, kita harus menemukan cara untuk melakukan sesuatu di belakang armada iblis. Setengah dari mereka harus dibawa pergi, yaitu 4 atau 5.000 kapal perang iblis, dan pertempuran ini hanya bisa dilakukan. 3.000 hingga 5 atau 6.000 kata masih bisa memastikan kemenangan. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda tidak perlu melawan pertempuran ini. Jadi saya tidak bisa mengalahkan." Mendengarkan masalah ketiga pria tato itu, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan merenung. Namun segera, Zhu Hengyu mengangguk dan setuju. Membagi 3.600 hari Demon Guard menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3.000 biksu domba iblis penjaga iblis asli. 600 penjaga iblis yang dipisahkan adalah elit yang dipilih dari pemanah serigala iblis. Perlu disebutkan bahwa, hingga kini, kapal perang emas hitam di bawah Zhu Hengyu telah mencapai 60. Informasi yang diberikan oleh Sun Meiren sebelumnya sebenarnya tidak akurat. Meskipun Sun Meiren ada di sisi Zhu Hengyu, dia tidak tahu banyak rahasia Zhu Hengyu. Mengambil Bingmo Heavy Industry sebagai contoh, semua tindakan mereka hanya dilaporkan ke Zhu Hengyu. Karena itu, Sun Meiren tidak tahu bahwa markas besar industri berat Ice Demon telah bekerja lembur untuk membangun kapal perang emas hitam. Setelah 3 tahun, galangan kapal di markas industri berat es sihir telah membangun 24 kapal perang hitam dan emas lagi. Sebanyak 60 kapal perang hitam dan emas telah sepenuhnya dibangun dan dikirim ke Fang Fang, yang secara resmi berlayar. Akibatnya, 600 pemanah serigala ajaib dialokasikan ke 60 kapal perang hitam dan emas. Rata-rata, setiap kapal perang emas hitam dapat ditugaskan untuk 10 penembak serigala ajaib. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dapat mengirim taring untuk memimpin 60 kapal perang emas hitam dan pergi ke belakang musuh untuk melawan perang gerilya. Sangat mudah, itu bisa melibatkan sejumlah besar pasukan. Oleh karena itu, Zhu Hengyu juga dapat menyetujui persyaratan ketiga ini. Ini tidak sulit untuk Zhu Hengyu. Oke, selanjutnya, izinkan saya meringkas. Untuk saat ini, armada Hengyu membutuhkan Zhu Hengyu untuk membantu menyelesaikannya. Ada 3 masalah secara total. Masalah pertama adalah bahwa kemampuan serangan jarak jauh dari armada Hengyu terlalu lemah. Masalah kedua adalah bahwa armada Hengyu tidak memiliki kemampuan tempur kelas atas di atas dunia iblis.
Masalah ketiga adalah bahwa tidak ada unit yang dapat melewati bagian belakang musuh dan melibatkan armada utama lokal. Zhu Hengyu tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tiga masalah utama ini, jadi dia menyetujuinya dengan sederhana. Namun, meskipun masalah yang disebut ini dapat dengan mudah diselesaikan oleh Zhu Hengyu, tetapi di dalam aula utama, para komandan militer ini tampaknya terlalu mengejutkan. Bahkan, mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Zhu Hengyu akan menyelesaikannya. Melihat keraguan semua orang, dengan mata bertanya, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ini adalah perbedaan paling esensial antara prajurit yang terlatih dan yang direkrut dari luar. 3.000 Heavenly Demon Guard dan Purgatory Guard, tidak peduli apa yang Zhu Hengyu katakan atau biarkan mereka lakukan, mereka tidak akan pernah ragu. Sebaliknya, dia akan sangat bertekad dan mengikuti perintah Zhu Hengyu. Untuk mereka, perintah adalah perintah, apakah itu masuk akal atau tidak masuk akal, apakah itu berlebihan atau tidak, itu semua tentang eksekusi. Bahkan, dalam pikiran mereka, masalah-masalah ini tidak dianggap sama sekali. Untuk prajurit lain yang direkrut dari luar, meskipun mereka akan habis-habisan, cobalah memenuhi perintah Zhu Hengyu. Tetapi membandingkan para prajurit yang Zhu Hengyu kembangkan sendiri, mereka tidak pernah mengatakan sebanyak mungkin. Bagi mereka, semua pesanan yang diberikan oleh Zhu Hengyu harus dipenuhi. Ini bukan masalah bekerja keras atau berusaha keras. Bahkan jika mereka tidak berjuang untuk hidup mereka, mereka masih bersumpah untuk menyelesaikan misi. Melihat ke aula, lebih dari 3.000 pasangan penuh dengan mata bertanya, dan Zhu Hengyu menghela napas untuk waktu yang lama. Meski tidak ada yang punya nyali untuk berdiri dan bertanya di tempat, tetapi tidak berarti tidak perlu ragu. Mata mereka telah mengungkapkan pikiran sejati batin mereka. Menutup matanya dengan lembut, Zhu Hengyu mengeluarkan perintah dengan bantuan rantai jiwa dengan pengawal setan 3.000 surga. Momen selanjutnya, itu adalah di pavilion sekitar 10 km jauhnya dari Hall of Demon Sword Sect. Awan kabut hitam menyebar dengan cepat. Desir-desir, di tengah suara menderu yang sengit, seluruh tubuh diselimuti asap hitam, dengan bayangan bolak-balik dimasukkan ke dalam sayap, bersiul dan terbang keluar dari jendela pavilion, langsung ke langit. Pada jarak 10 km itu panjang. Bagi seorang beku biasa, tidak ada seperempat jam, dalam hal apapun, ia tidak dapat melintasi jarak yang begitu jauh. Namun, bagi mereka yang mengoreksi kebugaran, yang disebut 10 km hanya beberapa lusin napas. Di atas aula utama, 3.000 pasang mata jatuh ke wajah Zhu Hengyu. Semua orang, termasuk pria tato, tidak mengerti mengapa Zhu Hengyu tiba-tiba menutup matanya dan berhenti berbicara. Di antara keraguan semua orang, di atas tahta, Zhu Hengyu membuka matanya dan berkata, "Aku tahu kamu punya pertanyaan, tapi, aku tidak ingin menjelaskan apapun karena aku tidak perlu." Zhu Hengyu menatap langit di luar dan berkata, "Mereka ada di sini." Semua orang berbalik dengan curiga dan menatap mata Zhu Hengyu. Desir-desir, di bawah perhatian semua orang, suara memecah udara menderu dari jauh dan dekat. Melihat itu, ada bintik-bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya di langit biru jernih, dengan suara tajam menerobos langit, terbang dari langit jauh dengan kecepatan sangat cepat menuju sisi ini. Hah, Katakan cepat atau lambat. Ketika saya pertama kali menonton, bayang-bayang masih jauh. Tapi hanya dalam beberapa napas, bayangan gelap pada hari itu sudah melintasi jarak yang jauh, dan muncul di langit tepat di atas Hall of Demon Sword Sect. Karena kecepatannya terlalu cepat, setiap bayangan hitam tiba, itu akan memicu badai mengamuk. Di bawah angin yang kencang, semua biksu di alun-alun di depan aula utama mengenakan pakaian dan hampir tidak bisa berdiri. Jika hanya ada satu orang, maka semuanya mudah untuk dikatakan. Lagi pula, badai yang disebabkan oleh satu orang terbatas. Tetapi kali ini, ketika mereka datang pada saat yang sama, ada 3.000 angka. Di bawah hembusan angin, di depan seluruh aula, tornado mengamuk meraung. Di bawah sapuan topan, meskipun tidak mau, di alun-alun di depan aula utama, lebih dari 6.000 wakil kepala harus mundur satu demi satu untuk memberi ruang bagi seluruh lapangan. Faktanya, tidak tepat untuk menggambarkan dengan membiarkan. Biarkan aktif, dan 6.000 wakil kepala pasif. Bukannya mereka ingin pergi, tetapi mereka tidak bisa berdiri di lapangan. Dia memandang langit di atas langit dengan ngeri. Untuk sementara, otak semua orang kosong dan benar-benar kehilangan kemampuan untuk berpikir. Tidak ada tangan. Berdasarkan badai yang berlari dengan kecepatan penuh saja, semua 6.000 wakil kepala berangkat. Keagungan semacam itu hanya sensasional. Legenda mengatakan bahwa penguasa alam iblis dapat membawa biksu biasa ke langit berdasarkan badai yang dipicu selama penerbangan. Mungkinkah dikatakan bahwa di kubah langit ini, kekuatan 3.000 badan perang iblis terkondensasi sebenarnya adalah kekuatan alam iblis? Belum lagi ide semua orang. Di atas kubah langit, 3.000 Heavenly Demon Guard melihat alun-alun di bawah dan telah dikosongkan. Di depan semua orang, 3.000 pengawal setan surgawi dengan keras mengangkat keadaan yang diiblis-iblis. Satu demi satu sosok, seperti batu besar, jatuh lurus ke bawah dari ketinggian ratusan meter.
Ledakan, ledakan, boom boom. Dalam serangkaian raungan, satu demi satu sosok jatuh satu demi satu dari kubah langit. Di antara getaran, sosok jatuh bebas menabrak tanah, menghancurkan alun-alun di depan aula menjadi lubang dangkal berdiameter 2 hingga 3 meter. Inilah runtuhnya medan perang. Di lingkungan supergravitasi, dari ketinggian ratusan meter, tanpa kekuatan eksternal, jatuh bebas menghantam tanah, dan itu bisa tanpa cedera. Tidak perlu ragu, itu pasti adalah master dari realem iblis. Bahkan jika penguasa alam iblis datang sendiri, jika dia menghancurkannya dari ketinggian ratusan meter, dia harus meludahkan darah di tempat dan dia terluka parah. Melihat 3.000 tokoh kuat, mereka semua berdiri tegak. Tiba-tiba, 3.000 resimen di aula. Dan 6.000 wakil kepala di luar aula tertegun. 3.000 tuan dari Demon Emperor Realm ini. Ini gila. Pada saat ini, kekuatan yang dikendalikan oleh Zhu Hengyu telah melampaui tentara domba iblis. Apalagi yang paling gembira adalah, dengan 3.000 Master Realem Iblis ini duduk di kota, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang Master di atas Realem Iblis dalam armada klan Iblis. Ada Master Realem Iblis Kaisar yang duduk di kota, bagaimana Anda masih peduli tentang sistem bumi Raja Iblis itu? Melihat keluar dari aula utama, 3.000 patung berdiri di tempat mereka, dunia kekaisaran ketidakberdayaan. Tiba-tiba, mata pria bertato itu meledak dengan cahaya yang tajam. Berbalik tajam, pria bertato itu mengepalkan tinjunya ke Zhu Hengyu dan berkata dengan keras, dengan 3.000 kekuatan ini, kita tidak perlu lagi khawatir tentang serangan Raja Iblis, tapi jika Yang Mulia Raja Iblis dapat membantu kita memecahkan kemampuan serangan jarak jauh dari kapal perang, itu akan lebih baik. Kemampuan serangan jarak jauh. Dengan senyum acuh tak acuh, Zhu Hengyu berkata dengan jelas, karena semua orang ingin melihat kemampuan serangan jarak jauh Anda, maka perlihatkan sedikit, hanya membombardir langit. Suara Zhu Hengyu sangat kecil, dan tiba-tiba terdengar seolah dia sedang bergumam. Tetapi yang aneh adalah bahwa dalam 1.000 kilometer, semua orang mendengar dengan jelas. Tampaknya Zhu Hengyu berbicara di telinga mereka. Belum lagi kejutan dan kekaguman semua orang. Di sisi lain, setelah menerima pesanan Zhu Hengyu, 3,000 Heavens Demon Guard menjulurkan tangan kanannya dengan rapi. Pada saat berikutnya, 3.000 meriam kristal ajaib berkulit gelap muncul di samping mereka. Dari pandangan sekilas, yang disebut meriam kristal ajaib adalah laras tebal yang dipasang pada braket yang kokoh dan presisi. Di antara flip tangan kanannya, para penjaga iblis 3.000 hari mengeluarkan bola meriam kristal ajaib dari gelang dimensi dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam moncongnya. Segera, semuanya sudah siap. 3.000 hari penjaga iblis, berjongkok di sebelah meriam kristal ajaib, menekankan tangannya pada meriam kristal ajaib, pada lingkaran bundar, menunggu diam-diam. Melihat semuanya sudah siap, Zhu Hengyu mengerutkan kening. 3.000 meriam kristal iblis, jika ditembakkan pada saat yang sama, prestise mereka akan mengejutkan. Bahkan kapal perang Gunung Darwo tidak bisa menahan pemboman meriam kristal ajaib, yang menunjukkan betapa mengerikannya meriam kristal ajaib ini. Tanpa persiapan psikologis, saya tiba-tiba mendengar halilintar yang menggelegar. Yang buruk, saya takut itu akan menakuti orang mati. Melihat wajah Zhu Hengyu yang malu, ragu-ragu. Pria tato berkulit gelap itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika 3.000 Master Kaisar Iblis ini benar-benar bagus dalam pemboman jarak jauh. Jadi di sini dan sekarang, jelas bukan tempat yang baik untuk menguji. Yang satu buruk, tetapi itu akan menyebabkan bencana. Bahkan jika itu tidak menyebabkan bencana, itu tidak pantas untuk menakuti beberapa orang sampai mati. Ini adalah kerugian besar bagi reputasi Zhu Hengyu. Di sela-sela pikiran, si pria tato mundur selangkah. Antara tangan mengepalkan tangan, dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di depan Zhu Hengyu. Melihat Zhu Hengyu dengan hormat, mata pria bertato itu bersinar cerah, karena itu adalah 3.000 Raja Iblis yang ahli dalam pengeboman jarak jauh, mereka tidak berani-berani curiga. Tes ini bisa ditunda sedikit, lain kali, di tempat lain, belum terlambat untuk tes lagi. Tiba-tiba, Gan Ning membuka mulutnya dan akan terus berbicara, tetapi dia terkejut menemukan bahwa Zhu Hengyu di atas tahta berdiri dengan wajah pembunuh. Melihat sekitar, udara hitam melonjak di sekitar Zhu Hengyu, aliran arus ungu, terus-menerus terakumulasi di sekitar Zhu Hengyu, bersinar. Shen Leng memandang pemuda dengan satu lutut di lutut, kulit gelap dan tato di sekujur tubuhnya. Zhu Hengyu menggertakkan giginya, dan matanya sebesar lonceng perunggu. Mengepalkan giginya dengan erat, Zhu Hengyu berkata, kamu bilang, namamu Gan Ning. Apakah itu Gan Ning di bawah Lu Zimei? Ya, benar, kata Gan Ning dengan hormat. Mendengar pengakuan pihak lain tentang identitasnya, keluhan Zhu Hengyu di sekitarnya langsung dilepaskan. Mengingat informasi yang dia kumpulkan di kota Yangxin, Purgatory Restaurant. Pria muda ini bernama Gan Ning berada di kamar yang sama dengan Lu Zimei dan bahkan tinggal di kamar yang sama. Zhu Hengyu tidak berniat mengganggu kebebasan Lu Zimei. Tapi Lu Zimei jelas memiliki kontrak pernikahan dengannya. Selama masa kontrak pernikahan, dia melakukan hal seperti itu. Tetapi siapapun tidak tahan hal seperti itu.
Di antara amarahnya, Zhu Hengyu berteriak, lewati pesanan saya dan segera beritahu semua orang di Pulau Muyang bahwa perayaan kembang api akbar akan diadakan malam ini. Pada saat itu, semua warga Pulau Muyang dapat berjalan keluar dari rumah mereka dan melihat ke langit kubah untuk membayar upeti kepada kekuatan ilahi tertinggi kerajaan Hengyu saya. Menerima pesanan Zhu Hengyu, Sun Meiren merespons dengan hormat dan cepat mengirim 3 rombongan untuk menyampaikan pesanan. Pada waktu bersamaan, Zhu Hengyu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan murah hati. 3 masalah terbesar, yang pertama adalah bahwa tidak ada tuan untuk diduduki, tidak ada yang menentang serangan Tuan Iblis. Pada titik ini, Zhu Hengyu telah menyelesaikannya. Dengan 3000 Master Kaisar Iblis ini, Raja-Raja Iblis itu berani terbang lagi, itu adalah kematian murni. Masalah terbesar kedua adalah kemampuan serangan jarak jauh dari armada. Ini jelas tidak cocok untuk presentasi sekarang. Ingin tahu kemampuan serangan jarak jauh dari 3000 penguasa Iblis Kaisar Realem ini? Malam ini, lihatlah kubah langit. Masalah besar ketiga adalah mengirim armada yang kuat ke belakang musuh dan mengandung kekuatan besar musuh. Masalah ini adalah yang paling sulit dari 3 masalah. Lagi pula, setelah berputar, Anda harus pergi jauh ke wilayah musuh. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dikelilingi oleh semua sisi, dan tidak akan ada tempat untuk mati. Selain itu, di bawah intrusi di belakang, kerusakan besar harus dilakukan, melibatkan sekitar setengah dari armada iblis. Ciptakan lingkungan dan situasi yang menguntungkan bagi armada utama armada Hengyu. Menurut akal sehat, untuk mencapai tujuan strategis ini, setidaknya diperlukan 3000 kapal perang dan 30 juta tentara laut. Namun, jelas bahwa kerajaan Hengyu tidak dapat menghasilkan begitu banyak kapal perang. Shen Leng memandangi 3000 komandan tentara di depannya, Zhu Hengyu berkata, adapun hal-hal yang akan ditahan setelah berkeliling, saya secara pribadi akan memerintahkan tentara untuk menyelesaikan tugas ini. Naik turunnya ras domba iblis adalah urusan semua orang. Dalam pertempuran ini, saya akan menarik setengah kapal perang satu sama lain, dan sisanya akan tergantung pada Anda. Kepala resimen membeku, seolah-olah ada guru yang tak terhitung jumlahnya meledak di kepala mereka semua membuka mulut dengan terkejut, dan hampir tidak bisa berdiri. Terlalu berlebihan untuk menyeret 4 atau 5.000 atau bahkan 5 atau 6.000 kapal perang dengan satu orang. Tidak ada yang akan percaya sebelumnya. Tapi sekarang, saya tidak mau percaya atau tidak. Anda mempertanyakan bahwa mereka tidak bisa melawan klan iblis, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak hanya mengalahkan klan iblis, tetapi juga menangkap sejumlah besar kapal perang klan iblis. Anda mempertanyakan orang, Anda tidak dapat mengirim banyak master untuk duduk di atas setiap kapal perang. Tetapi ketika orang-orang melambaikan tangan, mereka menarik kekuatan 3000 setan. Karena itu, bahkan jika Zhu Hengyu membuat kata-kata kasar, dia mengatakan bahwa dia harus menggunakan satu orang untuk menampung sekitar setengah dari kapal perang klan iblis. Semua orang tidak berpikir itu luar biasa. Karena kata-kata itu diucapkan oleh Zhu Hengyu, seharusnya tidak ada masalah. Bagaimanapun, dia telah mengucapkan kata-kata yang jauh lebih besar, dan menyadarinya dengan mudah. Kalau begitu, apalagi yang Anda yakini? Sambil menghela nafas, Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan berkata, oke, mari kita semua mundur. Setelah kembali, semua orang akan bertanggung jawab dan menangani urusan mereka sendiri. Klan domba iblis ingin selamat dari perampokan ini, tidak bisa hanya mengandalkan satu orang. Jika Anda tidak ingin Demon Ship dihancurkan, jika Anda ingin menjadi terkenal untuk waktu yang lama, jangan hidup sia-sia. Maka sekarang adalah waktu terbaik. Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, kepala 3000 komandan pasukan membuat pukulan, dan kemudian berbalik dan pergi. Saksikan kepala 3000 resimen berbalik dan pergi. Terutama Gan Ning yang berbalik dan mencoba untuk pergi. Zhu Hengyu berkata dengan dingin, Gan Ning, tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Dia memandang Zhu Hengyu dengan ketakutan. Gan Ning tahu bahwa Zhu Hengyu sudah membunuhnya. Meskipun dia sangat bingung di hatinya dan tidak tahu di mana dia menyebabkan Zhu Hengyu, Gan Ning tidak bisa menolak perintah Zhu Hengyu. Bagaimanapun, celah kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Zhu Hengyu benar-benar ingin membunuhnya, aku takut dia bisa meludah dan menembus kepalanya. Segera, 3000 komandan dan 6000 wakil komandan di luar meninggalkan Moyang Jianzong satu demi satu. 3000 penjaga iblis juga menerima perintah Zhu Hengyu dan kembali dengan cara yang sama. Bahkan Sun Meiren, serta pelayan dan pelayannya, juga meninggalkan aula. Tiba-tiba, di dalam seluruh aula, hanya Zhu Hengyu dan Gan Ning yang tersisa. Selain itu, tidak ada seorang pun dalam 1000 kilometer. Dengan kedekatan magis Zhu Hengyu, tidak ada yang ingin berada dekat dengan jarak 1 kilometer di sekitarnya tanpa ditemukan olehnya. Melihat wajah Zhu Hengyu tiking, dia memandangnya dengan membunuh. Sejenak, hati Gan Ning, dengan ketakutan yang menakutkan, menggigil dan berkata, Yang mulia, Gan Ning tampaknya. Sebelum Gan Ning selesai berbicara, Zhu Hengyu memotongnya dengan datar dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak melakukan sesuatu di bawah perusahaan Lu Zimei? Mengapa kamu muncul di sini?
Gan Ning tertegun sejenak lalu menjelaskan. Asli, ketika Lu Zimei memimpin elit kerajaan domba suci dan pindah. Dia pernah mengundang Gan Ning, bersama dengan tentara angkatan laut di bawah komandonya, untuk pergi bersama. Namun, Gan Ning menolak. Jika mereka berada di garis depan, orang-orang dari klan iblis masih memiliki sedikit kehidupan. Begitu mereka pergi, itu sama saja dengan mengekspos orang-orang domba iblis dengan tangan kosong ke klan iblis. Apa perbedaan antara mengirim kawanan domba ke serigala? Keberanian Gan Ning tidak sebesar itu. Tetapi banyak hal yang tidak ada hubungannya dengan ukuran nyali. Gan Ning berpikir bahwa dia tidak bisa meninggalkan orang-orang dari domba iblis pada saat seperti itu. Kalau tidak, dia tidak bisa melewati rintangan di hatinya. Bagaimanapun, bahkan jika dia mati, dia tidak ingin bau selamanya. Karena itu, Gan Ning menolak panggilan Lu Zimei, memimpin pasukan, dan berperang melawan invasi klan iblis. Hingga akhirnya, armada di bawah pasukan Gan Ning dimusnahkan, dan Gan Ning juga jatuh ke laut, hidup dan mati tidak jelas. Tempat di mana angkatan laut bertempur dengan ganas, di bawah permukaan laut, jelas penuh dengan kapal perang laut dalam. Begitu jatuh ke laut, bahkan iblis kaisar dapat dimakan menjadi tulang-tulang langsung. Bahkan tulang-tulangnya akan dikunyah oleh hiu-hiu ajaib laut dalam itu. Karena itu, melihat Gan Ning jatuh ke laut dan ditelan ombak, semua orang percaya bahwa Gan Ning pasti sudah mati. Namun pada kenyataannya, Gan Ning tidak mati. Sebaliknya, ia menyelinap ribuan mil di bawah laut dan bertahan hidup. Menyelam lebih dari 3.000 mil di sepanjang jalan, Gan Ning beruntung menemukan sebuah pulau. Gan Ning memulihkan diri di pulau itu, dan hanya setelah cedera pulih dia kembali ke iblis domba. Segera setelah dia kembali ke klan domba iblis, Gan Ning dikirim oleh kepala 3.000 legiun. Jenderal yang merekrut bakat menemukan bahwa dia bergabung dengan kerajaan Hengyu dan menjadi anggota kerajaan Hengyu. Dalam 3 tahun terakhir, Gan Ning telah memerintahkan armada, yang dapat dikatakan telah membuat banyak prestasi. Setelah kematian pemimpin asli, Gan Ning memilih Gan Ning sebagai pemimpin. Karena itu, ia mendapat kesempatan untuk muncul di aula dan berbicara dengan Zhu Hengyu. Menatap Gan Ning, mendengarkan pengalaman Gan Ning yang mendebarkan dan menyenangkan, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Hanya dalam 3 tahun, Gan Ning dipromosikan dari pion muda menjadi pemimpin kelompok. Lebih dari itu, dengan prestasi pertempuran yang luar biasa selama 3 tahun terakhir, ia juga telah menjadi jiwa dari 30 juta armada Hengyu. Kali ini, alasan mengapa Gan Ning berdiri dan menyajikan 3 masalah utama kepada Zhu Hengyu. Alih-alih orang lain berdiri. Jelas, ini bukan kebetulan atau kebetulan. Itu semua karena Gan Ning telah menggunakan bakat dan bakatnya untuk menaklukkan semua pemimpin resimen. Jika Anda harus memilih seseorang yang dapat meyakinkan semua orang, maka orang ini pasti Gan Ning. Tidak heran, Lu Zimei akan menatapnya begitu tinggi dan berjalan sangat dekat dengannya. Saya harus mengakui bahwa pemuda bernama Gan Ning ini memang berbakat dan berbakat. Aku tidak mengerti, bagaimana kamu bisa selamat. Bukankah itu, Warcraft laut itu tidak menyerangmu? Dihadapkan dengan pertanyaan Zhu Hengyu, Gan Ning membuka mulutnya dan tampak ragu-ragu. Namun segera, Gan Ning memutuskan dengan tegas. Meskipun itu melibatkan rahasianya, tetapi sekarang, hidupnya bisa selesai kapan saja. Ini semua waktu, rahasia apa yang disimpan? Begitu dia meninggal, rahasianya akan menjadi tidak berarti. Selain itu, darah keluarga Gan dapat terpotong mulai sekarang. Berpikir tentang itu, Gan Ning mengertakkan giginya, mengangkat kepalanya dengan datar, dan menatap Zhu Hengyu. Sebenarnya, keluarga kami memiliki darah di atas laut. Menutupi darah laut. Apa itu? Mendengar kata-kata Gan Ning, Zhu Hengyu tampak bingung. Sejujurnya, aku tidak mengerti garis keturunanku sendiri. Ayah Gan Ning meninggal mendadak. Sebelum meninggal, sudah terlambat untuk menjelaskan banyak rahasia kepada Gan Ning. Karena itu, Gan Ning tidak terlalu jelas tentang darahnya sendiri. Perlu disebutkan bahwa meskipun ayah Gan Ning juga memiliki pembuluh darah yang menutupi laut, pembuluh darahnya tidak terbangun. Keluarga Gan belum tahu sudah berapa lama sejak tidak ada anak yang terbangun. Bahkan keturunan keluarga Gan curiga bahwa generasi tertentu dari menantu keluarga Gan tidak mematuhi cara wanita itu dan mencuri orang itu. Karena itu, keluarga Gan generasi mendatang sebenarnya belum menutupi darah laut. Meskipun buku-buku kuno keluarga memang mencatat pembuluh darah atasnya, hanya beberapa karakteristik kinerja pembuluh darah atasnya dicatat, tetapi tidak ada aplikasi spesifik yang dicatat. Untuk Gan Ning, begitu berada di air, sepertinya dia telah memasuki dunia yang dia kuasai. Saat idenya bergerak, air laut akan mengalir dengan lancar. Air laut yang mengalir dengan gembira tidak hanya bisa menghilangkan si Warcraft yang terburu-buru. Anda juga dapat mendorong tubuh Gan Ning ke depan dengan kecepatan cepat di bawah laut. Sederhananya, di laut, hampir tidak ada yang bisa menyakiti Gan Ning. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan Warcraft itu. Namun, Gan Ning dapat dengan mudah mengontrol air laut dan mengambil kapal perang laut di sekitarnya. Kemudian kendalikan aliran air, dorong diri Anda, dan terbang menjauh dari lingkaran yang melingkari dengan kecepatan biasa.
Oleh karena itu, dalam hal kemampuan tempur yang sebenarnya, Gan Ning belum mengujinya. Tetapi jika Anda ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa mengejar ketinggalan. Mendengarkan kisah Gan Ning, Zhu Hengyu tidak bisa tidak terkejut. Setelah ragu-ragu sebentar, Zhu Hengyu menunjuk ke kasing di depannya, dan Sun Meiren menuangkan upacara minum teh untuknya. Kamu mencoba mengendalikannya, cobalah teh di cangkir ini. Gan Ning sedikit membeku. Namun segera, mata Gan Ning jatuh pada cangkir teh. Melihat teh hijau, pikir Gan Ning, aliran air hijau keluar dari cangkir teh dalam sekejap. Desir-desir, di bawah kendali Gan Ning, teh hijau itu, seperti ikan berenang, diangkut secara fleksibel di udara. Setelah 5 atau 6 rotasi di sekitar Gan Ning, di bawah kendali Gan Ning, teh sekali lagi dibor kembali ke dalam cangkir. Melihat teh hijau di cangkir teh, mata Zhu Hengyu tidak bisa tidak bersinar. Darah yang menutupi laut ini disertai dengan kekuatan yang menutupi laut. Yang disebut kekuatan untuk menutupi laut sebenarnya adalah kemampuan absolut untuk mengendalikan air. Garis darah yang berbeda disertai oleh kekuatan yang berbeda. Mengambil air sebagai contoh, ada banyak kekuatan yang dapat mengendalikan dan memanipulasi air. Ada kekuatan untuk membalikkan sungai, kekuatan untuk membalikkan laut, kekuatan untuk menghentikan arus. Di antara mereka, kekuatan untuk menutupi laut adalah kekuatan tertinggi untuk mengendalikan air. Di antara berbagai kekuatan sistem air, statusnya sama dengan status Shen Luo Zhu Hengyu, dan mereka adalah kekuatan tertinggi di bidangnya masing-masing. Kekuatan untuk mengubah sungai hanya melemparkan di sungai, dan kekuatannya pada akhirnya terbatas. Kekuatan menuangkan laut, seperti namanya, dapat mencurahkan air di laut. Secara umum, kekuatan yang dimiliki oleh ras naga adalah kekuatan untuk jatuh ke laut. Mereka dapat dengan mudah mendorong air laut menjadi hujan, membanjiri tanah, dan membanjiri kota. Dari sudut tertentu, itu adalah untuk menuangkan air ke laut di darat. Dan kekuatan gaib laut itu menakjubkan. Menutupi laut berarti membalikkan dasar samudera. Sebagai perbandingan, ini jauh lebih menakutkan daripada menuangkannya. Apalagi batas kekuatan yang menutupi laut bahkan bisa menghancurkan laut. Ini sudah menjadi kekuatan penghancur utama dalam serangkaian kekuatan sistem air. Tentu saja, apakah itu memutar sungai, jatuh ke laut, atau menutupi laut, itu sebenarnya hanya kata sifat. Itu tidak harus. Jika Anda membandingkan laut dengan semangkuk air, kekuatan mencurahkan laut adalah mencurahkan air ke dalam mangkuk. Kekuatan menutupi laut adalah menekuk seluruh mangkuk dengan bagian bawah ke atas. Melihat Gan Ning dengan kagum, Zhu Hengyu tahu. Tidak heran, Lu Zimei sangat menghargainya dan berjalan sangat dekat dengannya. Tidak ada keraguan bahwa Gan Ning benar-benar orang yang berbakat. Desahan panjang. Meskipun dalam hatinya, Zhu Hengyu benci untuk membunuh Gan Ning. Tetapi kenyataannya, dia tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, Gan Ning telah melakukan banyak hal terhadap domba iblis. Tidak peduli seberapa besar dia membencinya, Zhu Hengyu tidak dapat menyakiti si pembunuh pada saat seperti itu karena keinginannya yang egois. Terlebih lagi, meskipun pendekatan Lu Zimei sangat tidak bermoral, tapi sebenarnya, dia hanya kurang dalam moralitas dan kurang dalam hukum. Tapi sungguh berbicara, Lu Zimei memiliki hak dan kebebasannya. Namun, kalaupun itu tidak membunuh Gan Ning. Tetapi bagaimanapun juga, Zhu Hengyu tidak bisa menahannya di sisinya. Untuk menyelamatkan klan moyang, Zhu Hengyu sudah cukup. Satu lagi Gan Ning dan satu lagi Gan Ning tidak akan memutuskan akhirnya. Oke, sebelum aku menyakiti pikiranku ketika aku tidak berubah pikiran, ayo pergi. Gan Ning tiba-tiba membelalakan matanya. Melihat Zhu Hengyu terkejut, Gan Ning tahu. Zhu Hengyu benar-benar ingin membunuhnya. Tapi Gan Ning bertanya pada dirinya sendiri, setelah hidup begitu banyak, hanya orang lain yang berutang padanya. Selain itu, apa yang membuat Gan Ning paling tidak bisa diterima adalah pria yang membencinya karena tulangnya dan tidak bisa membunuhnya. Itu adalah orang yang paling dia kagumi, dan bahkan diam-diam suka. Gan Ning suka Zhu Hengyu. Itu benar, pada kenyataannya. Gan Ning awalnya seorang gadis, untuk mewarisi kehendak ayah, juga untuk memberi makan keluarga dan kerabat pion Angkatan Laut. Karena itu, Gan Ning Chai menjadi komandan Angkatan Laut yang menyamar sebagai seorang pria. Sebagai gadis normal, tentu saja, dia juga akan menyukai anak laki-laki. Terutama mirip dengan Zhu Hengyu, yang berbakat kaisar. Pada saat krisis klan domba iblis, dia berdiri dengan cerah dan menjadi pahlawan besar dan pria hebat yang menyelamatkan klan domba iblis. Tidak menyukainya, saya khawatir itu tidak normal. Meskipun prestasi militer Gan Ning brilian, dia berbakat. Tetapi dalam analisis terakhir, di dalam hatinya, dia sebenarnya hanya seorang gadis normal. Dan, meskipun dia terlihat muda, dia berusia awal 20-an. Namun faktanya, usianya tidak kecil, dan ia lebih tua dari usia menikah. Tentu saja, Gan Ning lebih terobsesi dengan dan menyukai Zhu Hengyu, tetapi bukan cinta. Dengan kata lain, unsur cinta masih sangat sedikit. Namun meski begitu, tidak ada yang ingin begitu dibenci oleh orang-orang favorit mereka. Selama mereka adalah orang normal, jangan inginkan.
Menyatukan bibirnya, Gan Ning memandang Zhu Hengyu dengan berani. Yang mulia, jika saya ingat dengan benar, haruskah kita bertemu untuk pertama kalinya? Ya, itu seharusnya pertemuan pertama. Aku tidak mengerti apa yang aku lakukan salah, atau di mana aku menyinggung kamu, membuat kamu sangat membenciku, dan bahkan benci untuk membunuhku. Menghadapi pertanyaan Gan Ning, Zhu Hengyu membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Banyak hal sudah memalukan jika Anda tidak mengatakannya. Begitu kata-kata itu diucapkan, Zhu Hengyu takut dia tidak bisa menahan diri dan membunuhnya. Melihat tatapan pembunuh Zhu Hengyu, Gan Ning tidak tersentak. Bagi Gan Ning, Zhu Hengyu adalah satu-satunya pria yang ia sukai atau bahkan cintai. Bahkan jika dia meninggal, dia harus mencari tahu mengapa Zhu Hengyu sangat membencinya, apa yang dia lakukan. Bagaimanapun, Gan Ning benar-benar tidak mau pergi. Dia tidak meminta Zhu Hengyu untuk menyukainya, untuk mencintainya. Tapi paling tidak, dia tidak bisa menerima bahwa Zhu Hengyu membencinya dan bahkan membunuhnya. Gan Ning tahu bahwa pasti ada kesalahpahaman. Bagaimanapun, dia telah hidup begitu banyak dan tidak pernah menyinggung siapapun. Terutama tidak menyinggung Zhu Hengyu. Zhu Hengyu sekarang seperti ini, dia tidak bisa menyingkirkannya dan kemudian kebencian tulang haus cepat, dia tidak bisa memahaminya, dan dia tidak bisa menerimanya. Mengambil napas panjang, Gan Ning memandang Zhu Hengyu dengan berani, bahkan jika kamu akan membunuhku hari ini, aku akan mengakuinya. Hanya, sebelum Anda membunuh saya berharap untuk memahami kesalahan saya. Di mana kamu tersinggung. Zhu Hengyu membuka mulut untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada akhirnya, Zhu Hengyu menutup mulutnya dan berkata dengan dingin, demi kamu menjadi klan domba iblis dan memberikan kontribusi besar, aku tidak akan membunuhmu, ayo pergi. Melihat kosong ke Zhu Hengyu, Gan Ning berkata dengan cemas, tapi, mengapa? Menghadapi pertanyaan berulang dan berulang Gan Ning, Zhu Hengyu akhirnya tidak bisa mengendalikan amarahnya. Shen Leng memandang Gan Ning, Zhu Hengyu menggigit giginya dan berkata, sekarang berikan dua pilihan. Pilihan pertama, saya beritahu Anda alasannya, tetapi setelah itu, saya akan segera membunuh Anda. Opsi kedua, Anda berbalik dan pergi sekarang, dan tidak pernah muncul di depan saya lagi. Gan Ning terkejut dan takut. Meskipun dia ingin berbalik dan pergi, Gan Ning benar-benar tidak mau. Bukannya dia suka berkelahi. Hanya saja Gan Ning tahu bahwa komandan tertinggi klan iblis domba sangat langka. Meskipun, 3.000 komandan tentara semuanya adalah tuan. Namun, apa yang mereka lebih baik adalah hal-hal di bidang lain. Berbicara tentang Panglima, berperang di laut. Bukan Gan Ning yang membenci siapapun, kecuali Zhu Hengyu, yang tidak bisa melihat kedalaman dan kebenaran. Semua orang di kerajaan Hengyu adalah sampah. Setelah Gan Ning pergi, seluruh armada Hengyu pasti akan kehilangan komandannya. Meskipun Zhu Hengyu hadir, dia harus bisa memenangkan kemenangan terakhir, tetapi Gan Ning tidak ingin egois. Setelah meninggalkan Panglima dan kontrolnya, pasukan kerajaan Hengyu pasti akan menderita banyak korban. Untuk para prajurit di depan, juga untuk keluarga para prajurit itu. Gan Ning benar-benar tidak ingin pergi, juga tidak bisa pergi. Karena tidak takut mati, Gan Ning sebenarnya takut mati. Dia bisa berbalik dan pergi, menyelamatkan hidupnya. Begitu dia benar-benar melakukan ini, maka saat dia pergi, 10.000 tentara klan domba iblis pasti akan mengalami banyak kematian dan cedera karena kepergiannya. Keluarga yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh ke dalam kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai. Bahkan jika ada sesuatu yang salah dengan komando dan komandan, seluruh kerajaan Hengyu mungkin runtuh dan bahkan mati. Karena itu, dia baik hati, dalam hal apapun tidak bisa benar-benar berbalik dan pergi. Tetapi setiap kali ada kemungkinan, dia akan berjuang untuk itu. Lagi pula, kerajaan Hengyu sekarang tidak memiliki komandan angkatan laut top. Memikirkannya, Gan Ning dengan cepat membuat keputusan. Melihat Zhu Hengyu dengan tegas, Gan Ning berkata, pasti ada kesalahpahaman di antara kami, jadi dalam hal apapun, bahkan jika Anda ingin membunuh saya, beritahu saya. Ini baik. Melihat Gan Ning begitu keras kepala, Zhu Hengyu berdiri dengan ganas. Mengambil langkah, Zhu Hengyu datang ke Gan Ning dan berdiri di sana berhadapan muka. Dari jarak dekat, Zhu Hengyu mendapati bahwa kulit Gan Ning begitu lembut sehingga dia bahkan tidak bisa melihat jejak pori-pori. Apalagi, meski kulitnya gelap tetapi warna gandum terbentuk oleh sinar matahari, ia sangat sehat dan sangat awet muda. Sedangkan untuk tato di kulitnya, nampaknya jauh menakutkan. Tapi ketika dilihat dari jarak dekat, itu adalah tato berbentuk bunga dengan bunga mekar. Meskipun tato itu sangat padat, itu sangat indah. Selain itu, dalam jarak dekat, Zhu Hengyu dapat dengan jelas mencium bahwa tubuh Gan Ning memancarkan aroma yang sangat manis. Zhu Hengyu dapat memastikan bahwa napas jenis ini bukan rasa bubuk, juga bukan rasa rempah-rempah. Ini benar-benar aroma tubuh dari tubuhnya. Sambil mengerutkan kening, Zhu Hengyu mundur selangkah. Melihat Gan Ning dengan dingin, Zhu Hengyu akhirnya mengerti. Tidak heran, Lu Zimei tidak bisa tidak datang bersamanya. Saya harus mengatakan bahwa ini memang pria yang luar biasa.
Di depan Gan Ning, meskipun Zhu Hengyu tidak akan malu pada dirinya sendiri, Zhu Hengyu harus mengakui bahwa ini jelas pria yang lebih rendah dari dirinya. Sementara Zhu Hengyu mengamati Gan Ning. Gan Ning juga diam-diam mengamati Zhu Hengyu. Dari jarak dekat, Gan Ning juga menatap Zhu Hengyu dengan jelas. Melihatnya dari jarak dekat, wajah Zhu Hengyu adalah Pang Junxiu, dan wajahnya putih dan halus, seperti giok mahkota. Apa yang membuat hati Gan Ningchun memacu yang paling besar bukanlah penampilan Zhu Hengyu yang tampan, tetapi kegembiraan Zhu Hengyu, semangat heroik, temperamen yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata pesona. Di mata kebanyakan pria, hanya pria yang akan mengeluarkan air liur karena keindahannya, dan mereka rakus. Sebenarnya, pria dan wanita sama dalam hal ini. Bahkan, perlawanan gadis terhadap pria tampan sebenarnya lebih lemah. Demi idola dan kekaguman, gadis-gadis telah melakukan hal-hal yang lebih gila lagi. Melihat Zhu Hengyu yang tampan di depan Wei An, Gan Ning merasakan hanya satu hatinya sendiri, melompat berdebar. Bahkan jika dia tahu bahwa pihak lain membenci dirinya sendiri, dia bahkan ingin membunuhnya. Tetapi di hadapannya, dia tidak bisa membenci sama sekali. Saling memandang, wajah Gan Ning dengan cepat menjadi panas, hampir panas. Sayang sekali Zhu Hengyu tidak bisa melihatnya karena kulitnya yang gelap. Shen Leng memandang Gan Ning. Akhirnya tanyakan lagi, walaupun kamu ingin kehilangan nyawamu karena ini, apakah kamu masih perlu tahu jawabannya? Gan Ning mengangguk dengan keras dan berkata dengan datar, kamu bilang, di mana aku menyinggung kamu, bahkan jika kamu ingin membunuhku, aku harus tahu. Ini baik. Zhu Hengyu dengan lembut mendekatkan mulutnya ke telinga Gan Ning. Menghadapi gerakan intim Zhu Hengyu, Gan Ning mencekik lehernya dengan malu-malu. Namun segera, dia mengendalikan diri. Rasa malu dari keluarga anak perempuan untuk sementara tidak terlihat. Ketika hidup dan mati itu penting, itu tetap berarti. Bersandar di telinga Gan Ning, bibir Zhu Hengyu hampir menyentuh telinga Gan Ning. Saat berikutnya, Zhu Hengyu menurunkan suaranya dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dua orang, Lu Zimei, ini wanita saya, dia memiliki kontrak pernikahan dengan saya. Setelah berbicara, Zhu Hengyu mundur diam-diam, menatap Gan Ning dengan dingin. Yang disebut perseteruan membunuh ayah, kebencian mengambil istri, ini adalah perseteruan besar yang tidak hidup bersama. Jelas, meskipun Gan Ning mungkin tidak tahu alasannya. Tapi inilah yang terjadi di dunia ini. Banyak hal terlepas dari motif dan proses, hanya berbicara tentang hasilnya. Bahkan jika dia tidak mengetahuinya, bahkan jika itu tidak disengaja, faktanya adalah fakta. Melihat kosong ke Zhu Hengyu, Gan Ning sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Zhu Hengyu. Selama ini, Gan Ning mengira Lu Zimei tidak punya manusia. Dan sejujurnya, sebelum ini, Gan Ning tidak pernah merasa bahwa seseorang di dunia ini bisa mendapatkan Lu Zimei. Tapi sekarang, dia mendengar fakta mengerikan dari mulut Zhu Hengyu. Lu Zimei itu ternyata adalah wanita Zhu Hengyu. Selain itu, ia memiliki kontrak pernikahan dengan Zhu Hengyu. Ya, itu tidak benar. Melihat Zhu Hengyu dengan curiga, Gan Ning berkata dengan kosong, itu. Anda memiliki kontrak pernikahan dengan Lu Zimei, apa hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan Anda? Zhu Hengyu tiba-tiba membelalakan matanya karena marah. Dalam pandangan Zhu Hengyu, Gan Ning pasti berpikir bahwa tidak ada yang tahu tentang dia dan Lu Zimei. Karena itu, ia berusaha berpura-pura gila dan menjual barang konyol, berpura-pura tidak tahu. Melihat mata Zhu Hengyu yang marah, Gan Ning mengerutkan kening dan berkata, karena kamu memiliki kontrak pernikahan dengan Lu Zimei, itu berarti dia adalah seseorang yang kamu setujui. Karena kamu menghargai satu sama lain dan saling mengenali, kamu harus saling memberikan kepercayaan yang cukup. Ini adalah rasa hormat minimum. Mendengar kata-kata Gan Ning, Zhu Hengyu tertawa. Menyipitkan matanya, Zhu Hengyu memandang Gan Ning dan berkata, seperti yang kau katakan, ini perut kecilku, bukankah aku harus curiga padanya? Mengangguk dengan keras, Gan Ning berkata dengan sangat serius, sebenarnya, kecurigaanmu padanya adalah penghinaan terbesar baginya. Maksudmu dia adalah wanita yang ada di tengah malam, dan memiliki yang hua berair. Bagi seorang wanita, adakah penghinaan yang lebih besar dari ini? Melihat kata-kata lurus Gan Ning, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk waktu yang lama. Saya harus mengatakan bahwa kinerja Gan Ning benar-benar luar biasa. Melihatnya seperti ini, bahkan Zhu Hengyu percaya bahwa dia tidak bersalah. Dengan senyum dingin, Zhu Hengyu berkata, aku tidak meragukannya, setidaknya aku tidak meragukannya dalam hal ini. Tanpa keraguan. Jika tidak ada keraguan, apa yang kamu lakukan sekarang? Sebagai pria besar, berani untuk mengakuinya. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu berkata dengan dingin, kamu mungkin tidak mengenal saya dengan baik, jadi untuk berbicara. Restoran penyucian itu sebenarnya adalah industri pribadi saya. Restoran penyucian, industri pribadi. Melihat Zhu Hengyu dengan curiga, Gan Ning bingung dan berkata, saya tidak tahu mengapa Anda memamerkan ini kepada saya, tapi, dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki Lu Zimei, sebuah hotel penyucian hanyalah uang receh. Dengan Gan Ning yang terus berpura-pura, Zhu Hengyu telah kehilangan sedikit kesabaran.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.